Selamat datang di Kongko Wisata episode keempat dengan judul Mari Bertandang ke Padang, Highlights of West Sumatra. Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Edmond S. Kurza. Halo, selamat sore semuanya Sobat Kota yang sudah hadir bersama dengan kita di sore hari ini. Kita tepat pukul jam 4 kita sudah mulai. Biasa kita mulai jam 5, tapi ini kita akan mulai duluan supaya nanti di akhir-akhir nih kita ada sesi kuliner. Nanti buat yang mau berbuka puasa bisa langsung menjadi santapan yang luar biasa pastinya untuk kalian semua yang ingin berbuka puasa. Dan perkenalkan, saya Edmond Kurza akan menjadi host Sobat Kota sekalian pada sesi keempat kali ini dengan tema Mari Bertandang ke Padang, Highlights of West Sumatra. Jadi kalau mungkin 3 sesi yang kemarin itu luar negeri gitu ya, ada USA, Netherlands, Thailand, dan sekarang kita yang lokal ya, ke Padang nih ya. Oke, dan juga pastinya buat Sobat Kota yang mungkin baru pertama kali atau baru pertama kali join di live kita, Kongko Wisata ini lahir untuk Sobat Kota pastinya untuk bisa men-trigger atau menstimulus Sobat Kota sekalian nantinya kira-kira setelah ini nih, setelah pandemik ini kita mau pergi kemana sih? Nah, sudah ada bayangan-bayangan. Hari ini kita akan bahas tentang Padang. Dan juga Kongko Wisata didukung oleh online travel assistant. Ini adalah sebuah aplikasi yang sangat luar biasa pastinya untuk Sobat Kota bisa melihat-lihat, bisa mencari-cari. Karena ini adalah marketplace mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi buat para pelaku bisnis travel, boleh masukkan produk wisata para Sobat Kota di online travel assistant ini. Dan juga buat para Sobat Kota yang mau cari-cari destinasi dan lain sebagainya, mau membeli produk wisata juga bisa di aplikasi ini. Dan juga di fitur berikutnya juga ada sosial media. Jadi buat para Sobat Kota pastinya sudah tahu dong Instagram. Nah, ini mirip-mirip juga dengan Instagram. Jadi kalian juga bisa post di feed kalian di sosial medianya di aplikasi online travel assistant. Bisa komen, bisa chat juga di sana. Jadi sangat menarik sekali dengan tema bertajuk All in One Place. Dari online travel assistant bisa memberikan kemudahan buat para Sobat Kota sekalian bisa menjelajahi dunia. Dan selanjutnya, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan hadirkan inilah dia sedikit video highlight dari Sumatera Barat.
Nggak ada suara. Suaranya nggak ada. Ya, inilah dia. Sudah 52 orang sudah bersama-sama dengan kita hadir, dan juga tadi sudah saya lihat ada yang di chat salam kenal dari Padang. Wah, berarti sudah ada beberapa sobat kota yang juga langsung dari Padang nih nonton live ini ya. Dan pastinya saya nggak sendiri, saya akan ditemani oleh dua narasumber juga yang langsung dari Padang ya. Untuk yang pertama sudah ada di depan mata para sobat kota sekalian, ialah Bapak Ian Hanafiah. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Pak Ian, selamat sore Pak Ian. Selamat sore, sobat kota semua. Selamat datang, selamat bergabung di event luar biasa sore hari ini. Gimana kabar Pak? Baik ya Pak ya? Padang lagi cerah, terang. Ya. Oke, boleh Pak sedikit background Pak? Pak Ian silakan Pak. Oke, saya sehari-hari bisnis di travel biro perjalanan Aerotour, dan di samping itu juga ada kafe ya orang tourism lah ya, bisnisnya di link tourism. Juga jadi dosen luar biasa di pariwisata dan beberapa kampus pariwisata dan narasumber di beberapa daerah untuk masyarakat dan motivasi untuk mahasiswa di kampus. Oke, Gitu. luar biasa sekali ini ya Pak Ian ya, dan juga pastinya Pak Ian tidak sendiri, dan juga kita akan ditemani oleh salah satu narasumber berikutnya. Inilah dia, kita boleh lihat profilnya. Ya, inilah dia, Bapak Edi Nofra. Kita boleh berikan tepuk tangan juga yang paling meriah untuk Bapak Edi Nofra. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Oke, sudah berada bersama dengan kita ya di sini ya. Boleh juga Pak, silakan boleh kasih sedikit background Pak untuk sobat kota yang sudah hadir bersama dengan kita sore hari ini. Baik, selamat sore Bapak Ibu peserta sore ini. Saya Edi Nofra, saya kegiatan sehari-hari adalah seorang tour leader dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian hobi fotografi, pencaksilat, renang, bersepeda, dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali Pak Edi ya. Hobi ada pencaksilat nih ya Pak ya. Untuk jaga diri nggak saya Pak ya. Dan juga hobinya juga ada fotografer, mungkin nanti sobat kota bisa lihat beberapa foto yang juga mungkin diabadikan langsung nih kayaknya ya oleh Pak Edi ya. Baiklah, sobat kota sekalian, sudah ada narasumber kita yang hadir pada sore hari ini, Pak Ian dan juga Pak Edi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita rasanya sudah mau cepet-cepet nih untuk menginjakan kaki ke Pulau Minang ini, Pak. Wah, ke Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat ini. Tapi sebelumnya juga pastinya sobat kota, kita juga akan sedikit menjelaskan beberapa peraturan untuk sobat kota sekalian dan juga layaknya untuk ditaati. Yang pertama, sobat kota juga tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan menonaktifkan mic dari sobat kota sekalian supaya tidak ada gangguan-gangguan suara dari luar. Jadi hanya dua narasumber juga bersama dengan saya. Lalu nanti di akhir juga akan ada question and answer, ada tanya jawab. Jadi buat sobat kota yang ingin tanya jawab bisa langsung tanya di kolom Zoom group chat, atau mungkin buat sobat kota yang saat ini sedang live YouTube juga boleh langsung taruh di komen aja. Nanti ada rekan-rekan dari kru Kongko Wisata yang juga akan men-tracking beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Dan untuk mengawalinya, para sobat kota, mungkin ya kita sudah tahu sekali di mana-mana Anda pun berada, sobat kota pasti sudah tahu di mana letak nasi Padang, restoran Padang, dan itu banyak sekali ya. Dan ini menjadi sebuah mitos atau sebuah satu histori di mana katanya orang Minang itu banyak yang merantau. Nah, ini dia juga yang akan kita kulik bersama-sama bersama dengan dua narasumber yang langsung dari Padang bersama dengan kita.
silakan langsung aja. Untuk yang pertama kita langsung masuk ke pintu gerbang utama dari Sumatera Barat ini. Silakan Pak Ian. Terima kasih. Sekali lagi selamat sore, selamat bergabung pemirsa kita, audien dari Pongko Wisata, ya, sobat-sobat kota. Ini pintu gerbang masuk Sumatera Barat itu Bandara Internasional Minangkabau, ya. Ini Bandara Internasional Minangkabau internasional, jarak dari kota 26 km, kalau jarak tempuh kurang lebih 35 menit, ya. Sumatera Barat ini diakses satu-satunya airportnya ini penerbangan cukup sibuk, ya. Kita lihat aksesnya ke Padang itu ada dari Kuala Lumpur, dari Jakarta. Ya, ini dari Jakarta banyak, dari Medan, Jogja, dari Batam, dari Surabaya, Palembang, Jambi, dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini Air Asia 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Nah, jarak tempuhnya juga dekat-dekat. Kalau seperti Kuala Lumpur itu jarak tempuh 55 menit, Jakarta Padang 1 jam 35 menit, jadi cukup akses cukup dekat, ya. Jadi Padang tidak ada masalah soal akses karena airportnya besar dan kita sedang ekspansi terus internasionalnya. Oke Pak, baik, luar biasa sekali ya. Itu juga pasti tadi di airport itu sudah ada kelihatan simbol juga ya dari Padang ya. Terbau, ya. Ini Iya. kereta akses dari kota ke airport. Ini baru, ya, belum setahun ya. Ini masih promo dari PT KAI 10.000, ya, dan trennya bagus sekali, trennya eksklusif, kondisinya dingin dan propertinya baru-baru, dan ini setiap setengah jam dari kota ke airport dan sebaliknya dari airport ke kota. Oke, masih anget-angetnya nih ya kayaknya nih ya Pak ya, untuk kereta api ini ya. Jadi buat sobat kota yang mau ngerasain kehangatan dari transportasi baru dari Minang ini, silakan dicoba ya. Kita lanjut dari kejauhan nih untuk Padang sendiri Pak, silakan. Ini kita lihat di peta, kita untuk promosi memang jaraknya Singapura ini pas nih di peta, ya, lihat Singapura. Seperti tadi saya katakan bahwa Singapura Kuala Lumpur jaraknya 55 menit dari sini. Sementara sekarang Singapura Padang close. Kemarin begitu baru buka terjadi gonjang-ganjing tiket mahal awal tahun, akhirnya close sementara Air Asia. Tapi sekarang tinggal Kuala Lumpur 3 kali sehari. Ini jarak kota, karena Padang itu berada di pinggiran sisi barat Pulau Sumatera, ya, West Coast. Sumatera itu memanjang dari ujung utara Aceh sampai ke Lampung, Bukit Barisan. Jadi sekarang kita berada di sisi baratnya Sumatera Barat, dan karena itu kita banyak pantai yang bagus-bagus. Ada pulau-pulau itu dilihat di petanya, ada Pulau Siberut yang adventure-nya luar biasa, ya, luar biasa berat itu adventure-nya, dan surfingnya kelas dunia. Jadi dua potensi besar di Mentawai itu. Iya. Ini untuk Pulau Siberut sendiri nanti kita juga ada bahasan lebih lanjut ya Pak ya. Yes. Jadi ini kelihatan ada danau Singkarak dan danau Maninjau. Dari di bawah kali ada 2 kecil itu, danau di atas, danau di bawah. Ada banyak danau di Sumatera Barat, 4 danau ini yang paling terkenal. Danau di atas, danau di bawah di daerah Kabupaten. Danau Singkarak itu berada di 2 kabupaten, Tanah Datar dan Solok, dan juga ada Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Jadi ini Danau Singkarak terkenal dengan ikonnya Tour de Singkarak, balap sepeda. Oke. Itu kita juga akan bahas lebih lanjut lagi. Kita boleh next lagi. Nah, ini dia ada 2 kota besar juga di Sumatera Barat, Padang dan Bukit Tinggi, Pak. Boleh singkat, Pak? Padang ini sebagai ibu kota provinsi berpenduduk 1,1 juta jiwa, ya. Bukit Tinggi itu kota terbesar nomor 2 dan sebagai pusat pariwisata. Kita sebut juga Bukit Tinggi itu kota wisata. Padang ke Bukit Tinggi itu 92 km. Kalau jarak tempuh normal kita sendiri 1,5 jam tembus, tapi kalau bawa turis kita bisa 4 jam, karena terlalu banyak berhenti-berhenti, stop, banyak sekali highlight yang kita harus singgahi di perjalanan, bisa 4-5 jam. Nah, jika berkunjung ke Padang, kita sarankan arrival-nya di Padang itu flight-nya pagi dari Jakarta. Oke, supaya bisa
capai beberapa destinasi begitu ya Pak ya? Yes. Karena dalam perjalanan pada Bukit Tinggi itu banyak sekali spot-spot yang harus kita singgahi. Oke, luar biasa sekali. Dan itu mungkin sedikit cerita dari segi geografi juga dari Pak Ian. Dan setelah ini, Sobat Kota, akan ada penampilan yang sangat luar biasa, surprise khusus untuk Sobat Kota yang hadir pada sore hari ini. Wow, sering ditampilkan ya. Ialah Jubing Kristianto. Dan saya mau membacakan sedikit profil dari Jubing Kristianto. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah. Dan dia adalah seorang gitaris fingerstyle Indonesia. Jadi buat mungkin para gitaris-gitaris yang suka main gitar, mungkin ini sudah tidak asing lagi nih ya, Saudara Jubing Kristianto ini ya. Dan juga pastinya dia pernah berkolaborasi juga dengan penyair terkenal, ialah W.S. Rendra. Dan juga pernah diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Wow, sebagai gitaris Indonesia pertama yang menyebarluaskan komposisi dan aransemen gitar pribadi secara gratis di internet. Itu tahun 2008 dan pasti banyak sekali prestasi yang sudah diukir oleh Saudara Jubing Kristianto. Dan langsung saja, please welcome, this is for Sobat Kota, Jubing Kristianto. Halo, terima kasih. Saya akan membawakan satu lagu dari Padang sesuai dengan tema kita. Judulnya Ayam dan Lapeh. Lagu ini pertama kali dulu dinyanyikan oleh Orkes Kumarang sekitar tahun 1950-an dengan Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk Saudara Jubing, luar biasa sekali. Wow, ini Ayam dan Lapeh ini nih. Tadi kayaknya narasumber kita Pak Ian nih udah nyanyi-nyanyi sedikit-sedikit nih Pak Ian.
Oke, lagu favorit. lagu favorit ya. Oke. Oke, terima kasih Saudara Jubing untuk permainan yang sangat indah. Itu juga sudah membawa kita sedikit dekat lagi ya dengan tanah Minangkabau ini ya. Sama-sama. Oke. Dan juga selanjutnya kita akan kembali ke acara berikutnya dari eh, Kongko Wisata. Oke. Oke, ini potensi Sumatera Barat secara umum ya. Seperti saya informasikan tadi bahwa Sumatera Barat itu berada di pinggir barat dari Sumatera karena daerah kita dikelilingi oleh bukit barisan sehingganya kita itu banyak hutan, hutan lindung. Nah, kita tidak kaya dengan tidak beralam lain seperti daerah-daerah lain ada minyak, tambang dan lain-lain. Nah, untuk itu kayaknya Tuhan sudah menciptakan Sumatera Barat itu betul-betul pariwisata. Karena kita punya gunung banyak, punya lembah, punya air terjun banyak, danau saja banyak. Danau saja ada 5 yang bagus-bagus. Kemudian pantai yang begitu bagus-bagus. Jadi penduduk Sumatera Barat tidak terlalu ramai awal ya, 4,5 juta. Nah ini budaya kita masih terjaga dengan apik dengan sampai sekarang ya. Kita juga ada salah satu daerah kita yang heritage, kemudian ada geopark. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah banyak teman-teman dari Jakarta mau team building ya, mau outbound begitu, banyak tempat. Biasa kita main di alam terbuka. Bisa di ngarai, bisa di gunung, bisa di laut, bisa di kampung gitu ya. Nah, kita ada adventure yang petualang, oke. Soft adventure oke, hard adventure seperti Mentawai oke. Mau yang atraksi-atraksi seperti jeep, hardtop gitu oke. Jadi potensi kita sangat luar biasa. Terima kasih. Ini sebetulnya Allah menciptakan Sumatera Barat pada saat tersenyum. Ya, Indonesia. Yeah. Jadi semua langsung dikasih begitu ya untuk Sumatera Barat ya, begitu banyak destinasi wisata, pilihan-pilihan destinasi wisata itu ya Pak Ian ya. Oke. Iya. Selanjutnya, wah ini sudah tampil di depan layar kita, Sobat Kota, ialah rumah Gadang. Ini juga pasti tidak asing lagi untuk para Sobat Kota sekalian untuk penampilan rumah Gadang ini. Wow, silakan mungkin juga boleh sedikit diceritakan nih sebagai simbol dari Provinsi Sumatera Barat ini. Oke, baik. Ini adalah rumah Gadang Minangkabau yang sangat terkenal di sini, dan ini adalah sebuah rumah kebanggaan, rumah keluarga, di mana semuanya bisa hidup di situ, bisa tinggal di situ, dan tentunya untuk waktu yang lama. Khususnya pada acara-acara tertentu, semua bagian keluarga akan tinggal di situ. Kemudian rumah Gadang ini dia juga macam-macam, ya kan? Jadi ada yang dari suku Kotopilia, suku Caniago dan sebagainya. Kemudian ada juga lagu Minangnya, yaitu Rumah Gadang dan 9 Ruang, itu mengatakan bahwa rumah itu terdiri dari beberapa ruangan, tapi ruang itu hanya untuk anak perempuan, untuk keluarga yang perempuan. Karena laki-laki itu tidurnya di surau, kecuali ketika dia sudah menikah. Dan untuk sahabat kota, bahwa bagi anak laki-laki, tentunya mereka tidurnya di surau, dan biasanya ketika usianya masuk dari 6 sampai 7 tahun udah masuk ke situ. Oke, itu udah bisa juga jadi satu spot foto ya Pak ya, rumah Gadang ya. Kayaknya nggak afdol ya kalau ke Sumatera Barat tidak foto di depan rumah Gadang begitu ya. Betul, betul ya. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi sudah ada sedikit tampilan. Nah, ini dia untuk Pantai Padangnya sendiri, Pak. Boleh singkat diceritakan Pantai Padang ini? Padang provinsi cukup ramai penduduk. Ini hebatnya Kota Padang itu, pantai ini berada di pusat kota, walk-in distance dari banyak hotel. Ini Pantai Padang itu dulu terkenal ya, pantainya terkenalnya negatif ini, kurang bersih, banyak kemalakan, banyak preman. Sekarang itu semua habis. Semua sudah habis, sekarang kita pantainya sudah keren, pedagang-pedagang yang di pinggir arah ke barat pantai sudah dipindahkan ke arah timur, dan di sisi barat tidak ada lagi pedagang, dan itu sekarang kelihatan jogging track, dan itu rame, selalu rame. Dan ini jalannya besar, 2 jalur cukup besar, dan sekarang di sisi kirinya justru sisi timur
banyak toko-toko untuk oleh-oleh pada tamu. Nah, ini di bawah ada monumen garden untuk Padang Iora. Tempoh hari ada konferensi internasional Indian Ocean Rim Association. Ini adalah negara-negara yang berada di sisi pantai Indian Ocean. Ya, jadi ini slide untuk spot untuk foto. Banyak wisatawan pasti berfoto di sini untuk ikonnya Kota Padang. Dan sunset juga keren. Sunset keren, ombaknya gede. Siap. Wow, luar biasa sekali ya. Dan ini juga nggak kalah menarik nih yang view selanjutnya. Salah satu Nah, ini objek wisata juga. Satu kawasan tadi dengan Pantai Padang tadi di ujung ini berada di jembatan Siti Nurbaya. Ini ada sungai, kelihatan sungai itu Batang Arau. Batang Arau ini adalah kota pertama ya, daerah pertama waktu masa penjajahan Belanda, makanya di sini banyak didapat sampai sekarang masih dipertahankan gedung-gedung tua itu heritage, peninggalan-peninggalan Belanda dan masih dipakai sampai sekarang. Ini Batang Arau, sungai Batang Arau misalnya, sebelah kirinya itu kota, sebelah kanannya itu perbukitan. Kita sebut Bukit Gado-Gado atau Gunung Padang. Bukit Gado-Gado. Sehingga ini sekarang jalannya bagus sekali. Ini jembatan Siti Nurbaya di atas menghubungkan dua sisi timur dan sisi barat tadi untuk akses ke sana. Ini tempat ramai sekarang untuk orang jogging juga ke sana. Oke, luar biasa sekali ini. Ini baru 2 destinasi nih, masih ada banyak lagi destinasi. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan lagi untuk sobat kota yang ingin bertanya nanti seiring jalannya kita acara di Kongko Wisata ini, boleh langsung taruh pertanyaannya di Zoom group chat ataupun di komen YouTube yang ada di bawah layar kalian ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Silakan ini untuk Balai Kalikini. Sepertinya Pak Edi Ya, boleh bantu oke, untuk menjelaskan ini, Pak? ini adalah rangkiang yang biasanya berada di depan rumah. Ini kebetulan fotonya diambil dari posisinya depan rumah Gadang. Ini rangkiang ini adalah tempat lubung padi untuk mengontrol padi dan pemakaian beras mereka setiap hari. Kemudian daerah Balai Kalikini juga termasuk tempat berfoto yang sangat unik dan menarik. Dan ini mesti salah satu kesempatan untuk berkunjung ke sini dan untuk mendapatkan foto ala Minangkabau yang sangat unik di sini. Dan rata-rata bangunan ini juga sudah berumur lama. Dan saat ini memang banyak rumah dia tidak membangun ini lagi karena khususnya di perkotaan udah nggak ada. Jadi kita memang harus mencarinya ke daerah. Oke, berarti ini cukup langka ya Pak Edi ya. Jadi Memang juga pas langka, sekali pas kali buat sobat kota kalau mau datang ke Padang begitu ya bisa langsung mengabadikan foto-foto indah di sini ya. Untuk selanjutnya tadi sudah ada slide-nya juga Pantai Air Manis. Wah, ini juga ada satu histori juga nih ya. Ini Pantai Air Manis itu terkenal dengan legenda batu Malin Kundang. Malin Kundang anak durhaka ya. Ini posisi dalam kota 4 km dari pusat kota dan ini jalannya bagus, belum 1 tahun ini jalan lebar. Sangat lebar jalannya, bus besar bisa masuk sampai ke lokasi dan ini tempat sekarang sepanjang 4 km itu masyarakat untuk jogging. Sore-sore hari sunset keren ya, banyak spot-spot bagus untuk berfoto di sini. Apalagi itu Pantai Air Manisnya sekarang sedang dibenahi, insya Allah dalam waktu dekat akan sangat keren ya, sedang dibenahi seputaran itu, jadi biar kelihatan lebih alami dan lebih terkesan memang termanage dengan baik. Iya. Iya. Dan juga pastinya sobat kota tadi juga sudah tahu geografis dari Sumatera Barat ya, dekat dengan pesisir pantai laut begitu ya. Jadi nanti setelah ini banyak sekali wisata-wisata laut, wisata danau dan juga perairan seperti ini akan dijelaskan oleh 2 narasumber kita. Dan ini adalah kawasan Mandeh. Silahkan dari 2 narasumber boleh bantu menjelaskan. Ini orang menyebutnya seperti Raja Ampatnya wilayah barat Indonesia. Jadi saya ingatkan sobat-sobat kota, jika sudah kepingin sekali melihat Raja Ampat, tapi ada kendala dengan lokasi yang begitu jauh, cukup datang Sumatera Barat. Cukup datang Sumatera Barat, ini Mandeh 1,5 jam dari pusat kota Padang. Kita melewati ini kelihatan ada jalannya bagus sekali.
jalannya besar, nih jalan belum setahun. Bisa kita bayangkan ini laut yang begitu tenang. Ini tidak ada ombak ya, tidak berombak karena kelilingnya banyak pulau. Jadi tidak usah khawatir bagi sobat kota yang takut dengan laut, dengan ombak besar. Di sini tidak ada ombak. Nah, sama seperti di Labuan Bajo, tidak berombak. Ini kelilingnya seperti kita berjalan di danau. Kalau kita trip ini 3,5 jam boatingnya, naik kapalnya, di tournya, itu kita bisa masuk sampai ke kawasan mangrove. Dan mangrove, pantai yang begitu kupingnya, kita dari pulau ke pulau gitu. Juga Dan ada bisa beberapa snorkeling. foto lainnya nih ya, ada beberapa foto lainnya. Ada foto-foto lainnya. Oke, kita next slide dulu, Ya, ini untuk jumping cliff ya. Yang punya adrenalin lompat dari ketinggian ke bawah, langsung di bawahnya airnya sangat bening ya. Ini untuk snorkeling juga sekitaran sini. Ini lokalnya, dan setiap kapal ada pemandu wisatanya. Dan kita move it dari satu pulau ke pulau yang lain. Nanti ada ini spotlightnya salah satu tadi saya katakan dari pusat kota, jalan baru tadi, jalan besar itu baru belum 1 tahun, itu panjangnya 40 km, tapi kalau kita tempuh bisa lebih dari 1,5 jam, bukan kenapa, tapi karena kita selalu berhenti di perjalanan. Karena begitu banyak spot indah-indah, membuat kita jalannya jadi lama. 40 km satu jalan bagus. Ya. Ini spot-spot foto. Ini kelihatan jalannya bagus. Ini jalan baru yang menghubungkan Kota Padang dengan Painan. Ini Painan ini berada di pesisir barat, sekitar 60 km dari Kota Padang. Ini kita menyusuri pinggir pantai. Bisa dibayangkan sebelah kanannya Indian Ocean, sebelah kirinya perbukitan. Jalannya begitu keren dan banyak resort-resort yang sedang dibangun. Ini rasanya kalau kita berjalan di situ ya, naik mobil atau bus begitu ya, kayaknya sedikit-sedikit kita berhenti ya Pak ya untuk foto itu Pak ya? Yes, seperti saya katakan tadi bahwa hanya 40 km, jalan sebagus itu mestinya bisa ditempuh sekitar setengah jam, nggak nyampe. No? Nah, tapi karena kita begitu banyaknya keindahan, kita bisa 1,5 jam rata-rata orang melewati jalan itu. Karena begitu banyak tempat-tempat spot. Termasuk ini foto saya. Iya. Wow, Instagramable banget nih ya buat posting-posting ya di sosial media. Ya, buat Sobat Kota ini ada satu video juga buat Sobat Kota bisa area that stores a million nautical beauty. Located in western Sumatra, within 2 hours from the city center. Monday is a location that is still awake beauty. A location to relax. A location for a vacation. A location for a chatting with ocean. And a location for a chatting with ocean. Monday is a place that can be encountered by land and sea. Monday is a marine tourism nuance meter culture. The friendliness of the locals be a priority of Monday. Ya, itulah dia Sobat Kota untuk Hopping Island dari kawasan Mandeh itu. Nggak kalah bagusnya kalau Sobat Kota pernah ke Belitung juga ada Hopping Island. Nah, ini juga nggak kalah bagusnya nih ya, kawasan Mandeh ini ya. Dan selanjutnya di depan layar Sobat Kota sudah terlihat ini adalah kompetisi atau olahraga internasional Tour de Singkarak nih ya. Silakan dari dua narasumber boleh sedikit cerita. Oke. Ini event Tour de Singkarak, event tahunan yang event dunia yang sudah diangkat oleh organisasi sepeda dunia ya. Tour de France sudah datang ke sini timnya untuk sebagai kontrol kerjasamanya. Nah ini sebelahnya adalah Danau Singkarak sebagai ekor
Ini kita membuktikan kepada sobat kota, jika ada yang komunitas-komunitas hobi bergoes sepeda ya, silakan datang ke Sumatera Barat, mau ikut jejak ini ya, mencoba trek highlight-nya Tour de Sikarak, kita siap melayani. Banyak sekali sport-sport menarik, tanjakan-tanjakan, tantangan yang disukai oleh goes, pencinta goes tanah air. Itu kalau boleh tahu Pak Ian, trek ini nih berapa kilo nih Pak? Kalau mereka ini Pak. Jadi mungkin teman sobat kota bisa tahu. Kalau Tour de Sikarak ini dia biasanya 10 sampai 12 hari bisa 1000 kilo. Tapi kalau kita goes tamu, kita tanya, tamunya sanggup berapa kilometer? 50 kilometer, 100 kilometer, 150 kilometer kan satu. Nah, kita bisa tahu daerah mana. Misalnya kalau sekarang dia bilang, saya mau yang 100 kilometer. Oke, kita dari kota A ke kota B ya. Kalau saya Iya. ya. Kalau saya misalnya 50 kilo itu, kita harus iringin juga dengan bus. Bagi di dalam perjalanan tidak sanggup meneruskan, naik bus. Orangnya naik bus, sepedanya naik truk gitu loh. Itu kita siapkan seperti itu. Oke. Iya. Pasti ini juga bersama dengan Danau Singkarak itu ya Pak ya? Dekat juga dengan rute dari Bukit Tinggi itu ya Pak ya? Ini kelihatan Danau Singkarak sebelah kanan, juga sawahnya keren ya. Karena kita juga ada perbukitan di situ. Oke. Jadi semoga bisa orang datang ke Sumbar ya. Siap Pak. Dan selanjutnya ini adalah ini persawahan di Sangkar nih Pak. Bersangka. Iya. Ini adalah persawahan di Bersangka, tepatnya di Balimbiang, di mana terdapat juga rumah Minang yang sudah lama dan ada juga yang sudah dibenahi kembali dan dengan support pemerintah tentunya. Di sini kalau melihat bagaimana orang bertani setiap hari dan orang bawa bebek banyak setiap hari, di sini tempatnya. Oke. Kita next. Nah, ini juga dekat dari situ ya, Pak ya? Istana ini ya, Pak? Ya, ini Istana Bahasa Pagaruyung, yaitu istana kebesaran Kerajaan Minangkabau. Di sini yang paling unik di sini buat wisatawan adalah bisa berpakaian adat Minang di sini dengan jumlah berapapun, kayaknya bisa dengan jumlah besar, ini tidak ada masalah di sini. Dan kemudian ini bentuk asli dari Kerajaan Minangkabau, sampai 3 tingkatan seperti itu, dan semuanya bisa dikunjungi. Kita bisa naik sampai ke puncak. Berarti untuk kita bisa ke sana, kita juga bisa dapat foto-foto yang sangat bagus dan menarik, khususnya juga mungkin untuk grup-grup perusahaan begitu ya, Pak Edi ya? Betul. Oke. Di slide selanjutnya juga ada salah satu contoh, seperti ini ya Pak ya, foto. Ya. Ini menunjukkan bahwa rumah adat Minang itu full dengan ukiran. Penuh dengan ukiran dan semuanya bermakna. Nanti tentunya guide kami akan menjelaskan di situ. Oke. Tadi juga sudah ada foto grup ini ya. Ini semua orang bisa pakai baju tradisional, baju adat ya. Edi? Ya, kalau untuk ukuran grup besar juga bisa. Jadi artinya kalau setidaknya sampai 200 orang bisa lah. Nah. Untuk berfoto di sini ya. Jadi untuk mengabadikan momen-momen indah di betul. Kalau Sumatera saya Barat mau jadi pengantin lagi di situ juga bisa. Yang tadinya lupa gitu kan ada. Iya. Datang ke sini. Dengan background rumah gadangnya yang sangat keren itu. Betul. Jadi itu kadung sehari gitu. Siapa? Wah, ini kita menuju ke satu destinasi lain, Pak. Sudah tertulis Lobang Jepang nih, Pak. Boleh singkat cerita, salah Pak? Satu destinasi wisata yang sangat populer saat ini di Bukit Tinggi, namanya Lubang Jepang, ya kan, yang dibangun pada masa kedudukan Jepang selama 3 tahun. Dan ini saat ini kita sudah bisa masuk ke dalam dan semuanya sudah ada lampunya, dan ini sangat aman ke bawah dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah di atas, kemudian di dalamnya sudah datar, dan itu sangat-sangat unik. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya, Pak? Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, dan ini
apa namanya, pada masa Jepang ini tempat penyimpanan bagi mereka, penyimpanan Iya. barang-barang. Dan ini dikerjakan oleh Rumusa pada masa kerja paksa, tanam paksa. Oke. Ini untuk yang lubang Jepang, dan selanjutnya kita lihat lagi destinasi berikutnya, Danau Maninjau. Wah, ini juga sangat menarik sekali nih. Silakan boleh sedikit Oke. diterangkan untuk Danau Maninjau ini, Pak. Ini salah satu panorama terbaik di Sumatera Barat, yaitu pemandangan danau vulkanik, yaitu Danau Maninjau, kampungnya Buya Hamka. Jadi ini puncak yang kanan kita ini, tempat di mana kita punya event internasional, yaitu paragliding. Itu setiap tahun ada eventnya. Namun bagi sahabat kota yang juga mau menikmati paragliding juga bisa tandem di situ dengan kita, juga punya timnya di situ, dan mostly cuaca bagus. Dan udah di situ memang agak sejuk udaranya. Dan kemudian ada yang unik di situ, yaitu ada juga di situ yaitu tempat proses kilang tebu, ya kan, yang masih pakai cara tradisional itu. Iya, Dan iya. Danau Maninjau ini identik juga dengan Kelok 44, ya kan. Nanti di slide berikutnya akan kelihatan rute ke Maninjaunya melalui Kelok 44 kalau pakai kendaraan. Kemudian dari atas ini juga bisa trekking bagi yang hobi trekking untuk turun ke bawah. Itu hanya 2,5 jam. Oke. Ya, sebelum masuk ke Rafflesia Arnoldi, wah ini saya lihat di grup chat ini banyak yang sudah ngomongin kuliner. Sobat Kota sabar dulu ya, karena nanti pasti akan ada waktunya untuk kita akan bahas tentang kuliner. Nah, kita akan lanjutkan dulu dengan bunga Rafflesia Arnoldi ini, pastinya udah nggak asing sekali untuk para sobat kota sekalian ya. Ini bunga Rafflesia ini tepatnya di Bukit Tinggi, sekitar 11 kilo lah dari Bukit Tinggi ke arah utara, di perkampungan namanya Palukuah. Bagi yang hobi trekking masuk hutan sedikit, ini tidak jauh dari jalan, hanya jalan paling 1 jam udah ketemu bunganya. Namun waktu terbaik untuk berkunjung ke Rafflesia ini adalah pada musim-musim hujan. Sering hujan itu paling baik karena bunga suka mekarnya pada waktu itu. Dan bunga ini hanya bertahan 4 hari, dan maksimal itu 6 hari. Oh, oke. Ini juga bisa buat jadi spot foto ya, Pak ya, di situ ya. Betul. Oke, kita next lagi. Nah, ini dia ada Kampung Nagari Pariangan ya. Ini pasti ada salah satu keunikan yang makanya bisa muncul di sini nih. Silakan, Pak. Ini salah satu kampung unik yang pernah dinobatkan oleh salah satu travel budget Amerika pada 2012 kalau nggak salah. Dan kenapa ini unik? Yaitu masyarakatnya itu hidupnya itu memang di tempat yang sangat asri, dan kemudian kalau kita tidur di sini atau tinggal di sini beberapa saat, itu kita nggak akan dengar dengungan motor, kendaraan, dan segala macam. Kemudian airnya yang bersih, dan kemudian juga di situ juga terdapat sumber air panas alami, yaitu masyarakat yang itu untuk mandi. Kemudian sebetulnya tidak jauh dari ke atas, sekitar 1 kilo ke atas, itu view-nya juga bagus. Dan terdapat banyak rumah-rumah Minang juga. Oke. Dan juga ini tadi ada Skidnos dinobatkan travel budget USA ya, Pak, sebagai kampung terindah di dunia ya, Pak ya. 2012 itu terbaik di dunia, terindah di dunia. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan ya, Pak. Ini ada beberapa rumah satu area yang punya simbol Sumatera Barat ini. Wah. Saya yakin di grup yang sekarang ini belum ada yang pernah ke sana, karena ini adalah salah satu kampung sebetulnya sangat bersejarah pada masa PDRI. Kampung ini namanya Desa Sungai Dok, yaitu di mana satu kampung terdapat banyak sekali rumah-rumah Minang, ya kan? Ya, makanya kita namanya Kampung Sarugo atau 1000 Gonjong. Gonjong itu lancip-lancip dari rumah Minang itu tadi. Kemudian di daerah sini juga ada monumennya PDRI sendiri, monumennya RRI. Jadi sedikit saya ceritakan bahwa
pada masa tahun 1949 itu Belanda sudah umumkan secara internasional bahwa Indonesia itu sudah nggak ada lagi. Tahu dari RRI itulah dipencar diluaskan bahwa Indonesia itu masih ada dan masih eksis begitu. Oke, berarti kalau sobat kota yang mau ke sana ini satu destinasi baru juga menjadi satu pilihan destinasi ya Pak ya? Betul. Untuk wisata di sana ya Pak? Ini memang kita harus stay di sini 1 malam sebab dari Padang it take like sekitar 6 jam lah dari Padang. Oke. Dan ya bus besar belum bisa, untuk mikro sudah. Oke. Nah ini ada destinasi berikutnya, satu objek wisata yang nggak kalah menariknya, Lembah Anai. Silakan Pak. Ya, Ini- ini Lembah Anai, pusat air terjun dalam kita bisa lihat dalam perjalanan Padang Bukit Tinggi. Yang uniknya Lembah Anai ini air terjunnya begini terus ini. Kalau musim hujan besar dia sangat besar tapi tidak melebihi. Kemudian tidak pernah kering. Dan ini dalam sekali itu. Pernah diperiksa oleh orang Jepang itu 200 meter kedalamannya. Nah ini airnya mengalir jadi Batang Anai namanya. Nah ini air terjunnya berada di pinggir jalan utama Padang Bukit Tinggi. Nah ini kita lihat ada rel kereta. Di antara rel kereta sama air terjun itu ada jalan raya besar itu di bawahnya. Jadi rel keretanya di atas. Rel keretanya lihat itu unik, bergigi ya. Coba lihat rel keretanya beda daripada rel kereta di Jawa. Itu bergigi. Karena ini kereta apinya yang nanti kita ada materi kita ke Sahulunto, kereta api bergigi, itu karena jalannya nanjak, nggak bisa pakai lokomotif biasa. Lokomotifnya harus pakai bergigi. Ini menarik, ini di sini. Selalu tamu berhenti buat berfoto-foto keren. Alamnya sendiri keren karena hutan belantara yang terjaga dengan apik berada di jalur utama yang macet gitu loh. Jadi hutannya sangat terjaga. Kita menjaga hutan itu dengan baik di Sumatera Barat. Oke. Tadi Pak Ian juga udah sedikit menyinggung tentang Sawalunto nih Pak. Juga mungkin sobat kota udah nggak sabar nih. Ada satu penghargaan juga dari UNESCO untuk Sawalunto ini kota kecil kurang lebih 100 km arah timur dari Padang. Ini kotanya dulu sebetulnya sudah makmur masih masa kolonial Belanda. Kenapa makmur masa kolonial? Karena memang ini memegang peranan penting untuk pengembangan daerah dan Belanda dapat uang banyak dari sini karena dia korek itu hasil bumi batu bara yang sangat luar biasa di sini. Tambang batu bara di Sawalunto ini adalah tambang batu bara pertama yang ada di Indonesia. Kita lihat, jadi karena waktu masa kolonial sangat terkenal, sehingganya yang kita untungkan sekarang adalah begitu banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang bernilai tinggi yang ada di Sawalunto. Maka dari itu, Sawalunto sudah bekerja keras 20 tahun terakhir, mendapatkan kepala daerah sangat luar biasa sampai sekarang intentnya untuk membangun pariwisata. Harusnya kota Sawalunto ini adalah kota mati setelah ditinggalkan tambangnya habis, tapi begitu hebat kepala daerahnya yang berkelanjutan, akhirnya bisa membangun pariwisata sangat luar biasa, diangkat potensi itu menjadi potensi pariwisata heritage. Nah, tahun lalu, tepatnya tanggal 10 Juli 2019, mendapat sertifikat heritage dunia dari UNESCO. Di sana belum ada hotel berbintang, tapi memang rencananya tidak akan bangun hotel berbintang karena sesuai dengan daerahnya. Ada satu hotel bintang 3, kemudian banyak homestay. Hotel bintang 2 ada satu, dan hotel homestay-nya banyak. Homestay-nya sudah berkelas internasional karena memang sudah mendapat sertifikat ASEAN, juara ASEAN waktu 2 tahun yang lalu, juara ASEAN di Filipina. Ini kita lihat ada yang hitam ini, kita sebut mak hitam, ini lokomotif uap ya. Nah ini lokomotif uap ini tempo hari setelah masanya dibawa ke Ambarawa, Ambarawa, kemudian ditarik lagi ke Sawalunto, pulang kampung. Kita sebut mak hitam pulang kampung karena di kampung digunakan untuk mengangkat destinasi pariwisata, khusus destinasi heritage. Itu di bawahnya ada museum kereta api. Nah ini kita lihat terus slide-nya memang banyak mencerminkan potensi-potensi heritage dan slide-slide foto banyak di sini bagus-bagus untuk Pak Ian. Iya. Pak Ian untuk explore Sawalunto kira-kira cukup berapa hari Pak ini Pak? Sebetulnya bisa 2 hari ya. Kalau punya waktu relax sebaiknya 2 hari, kita nginep minimal 1 malam. Berangkat pagi dari Padang sampai Sawalunto siang, kemudian
dalam perjalanan kita bisa melihat ada kebun teh, ada danau kembar ya, danau di atas, danau di bawah, kota Solo, Kabupaten Solo, kemudian baru sampai ke Sawalunto. Jarak 100 km itu kita tempuh, kalau normalnya bisa sampai 3 jam, karena banyak berhenti-berhenti di jalan, indah-indah di banyak. Kemudian sampai di Sawalunto bisa sightseeing, melihat heritage, kemudian malam hari kita di Sawalunto ini hebatnya, karena kota itu sudah masa dulunya memang banyak etnik Jawa, dan satu-satunya daerah yang ada kuda kepang di Sumatera Barat ada di Sawalunto. Mungkin sobat kota ada yang tahu kuda kepang? Kuda kepang kayak kuda lumping ya. Kuda kepang kalau dia mabuk makan beling dia. Ini ada di Sawalunto. Oke. Nah, kita uniknya di Sawalunto ini kalau kita makan, ada grup-grup, kita bisa makan di emperan-emperan. Kita desain itu kota-kota, bangunan-bangunan tua, emperan museumnya untuk tempat kita makan. Jadi kita makannya seolah-olah di tempo dulu. Gitu. Baik Pak Yan. Ini juga ada sedikit video ya untuk kompilasi tentang Sawah Lunto itu sendiri. Oke, kita akan sebentar lihat di slide berikutnya. Ini ada satu video yang menggambarkan tentang Sawah Lunto. Willem Hendrik de Greef, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda, menemukan kandungan batu bara di aliran Sungai Batang Ombilin tahun 1867. Batu bara mengantarkan Sawah Lunto sebagai catatan penting pemerintah Hindia Belanda. Di sanalah semua bermula. Tambang menjadi salah satu budaya yang dekat dengan Sawah Lunto. Memasuki kota Sawah Lunto, kita akan disuguhi pemandangan kota tua dengan gaya arsitektur Belanda, membawa ingatan kita kembali ke masa kejayaan batu bara. Jalur kereta api menjadi saksi bisu kejayaan batu bara di kota kecil ini. Berlokasi di Kampung Teleng, stasiun kereta api Sawah Lunto yang dibangun tahun 1912 kini masih berdiri kokoh bersama memori yang tersimpan di dalamnya. Sawah Lunto juga menyimpan penggalan kisah pilu para pekerja tambang. Mbah Suro namanya. Seorang mando yang gigih dan telaten serta disegani para pekerja. Kini namanya diabadikan di tambang bawah tanah yang terletak dalam wilayah kota dan di antara pemukiman. Di Sawah Lunto juga terdapat kompleks Museum Gudang Ransum, merupakan dapur umum perusahaan tambang batubara Ombilin yang didirikan pada tahun 1918. Selain nilai sejarah dan budaya yang menonjol di kota kecil ini, tatanan kehidupan masyarakat kota Sawah Lunto yang beragam juga menjadi daya tarik dan poin tersendiri. Sawah Lunto, kota kecil di timur Laut Padang, Provinsi Sumatera Barat, menyimpan banyak cerita. Kota yang dulunya disebut Ombilin, kini telah mantap menjadi situs warisan dunia. Ya, itulah dia video dari Sawah Lunto. Dan juga ini kita ada kehadiran rekan-rekan yang sangat spesial dari rekan-rekan Disparpora Sawah Lunto. Selamat datang rekan-rekan dari Disparpora Sawah Lunto. Pas sekali penjelasan juga dengan Sawah Lunto, luar biasa sekali.